Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari si Sule. Apalagi kalau bukan mengenai animenya dari Gundam Witch Mercury kesayangan aku musim ini. Dan kali ini tuh mengenai episode ke-21-nya itu sendiri, yang mana ternyata banyak banget plot twist yang ada di episode kali ini. Dimulai dari keadaannya si Petra yang ternyata nggak jadi mati ya, dan masih hidup walaupun dalam keadaan koma. Dan si Ella nomor 5 yang ternyata masih berada di lingkungan akademi. Dan yang paling mengejutkan itu adalah mengenai perasaannya dari si Sule ya, yang merasa dia tuh sudah tidak lagi dibutuhkan oleh si ibunya, si Lady Prospera. Ya, keberadaan Sule sebagai klon atau di animenya itu sendiri sering disebut sebagai replika Chill yang dibesarkan oleh Prospera hanya untuk bisa membuat si Eri ini tuh kembali lagi memiliki tubuh fisik barunya ataupun bisa hidup kembali lah gitu kan. Yang saat ini tuh kita bisa anggap sebagai unit Ariel adalah bentuk ataupun tubuh fisiknya dari si Eri itu sendiri. Ya jujur saja di sini aku hampir nangis ya melihat si Sule ini tuh mencoba untuk menjelaskan perasaan di dalam hatinya mengenai kebenaran itu kepada teman-temannya. Dan yang paling kita tunggu-tunggu itu adalah unit baru yang akan dipakai Sule nantinya untuk melawan si Ariel itu sendiri. Dimana unit tersebut itu adalah peninggalan dari insiden Vanadis di 21 tahun yang lalu. Dan bukan unit yang ada di perusahaan Jetruk seperti apa yang kita kira sebelumnya. Karena unit itu bakalan digunakan sama si Lauda untuk balas dendam kepada Miorine, yang dianggap sebagai orang yang menyebabkan kakaknya dan semua kekacauan yang terjadi itu karena Miorine itu sendiri. Dan kalau kalian ingat pada episode prolog itu sendiri gitu kan, ada beberapa unit selain Gundam Leadfried, yang mana Gundam dengan kode name monster ini itu sendiri bisa saja salah satu dari unit tersebut yang mungkin sudah di-upgrade jadi lebih kuat lagi. Dan siapa yang melakukannya? Ya bisa saja adalah pihak dari Kongres yang melakukan invasi pada 21 tahun yang lalu. Oh ya, perlu diingat di sini kalau Sule akan menaiki Gundam ini, si Sule akan merasakan dampak dari permit system dari Datastrom itu sendiri, seperti apa yang dirasakan oleh si Sophie dan juga Norea. Bahkan lebih parahnya lagi, unit ini bahkan tidak memiliki filter untuk sang pilotnya itu sendiri, yang bisa saja menyebabkan Sule mengalami overload Datastrom seperti apa yang dialami oleh Sophie di beberapa episode sebelumnya. Tapi kalau menurutku sendiri, walaupun awalnya Sule akan merasakan hal tersebut, rasa sakit tersebut, aku pikir nantinya Sule akan terbiasa dengan hal tersebut, atau bisa dibilang Sule ini tuh kemungkinan besar bisa membuka semua tingkatan dari Datastrom tersebut, mengingat Sule sendiri adalah salinan dari si Eri yang berhasil tumbuh dengan sangat baik gitu kan. Ya hal itu bisa kita anggap sebagai plot armor bagi si MC yang cukup masuk akal banget sih untuk si Sule itu sendiri. Nah sedangkan untuk pihak dari Prospera itu sendiri, Project 20 Zero ternyata adalah sebuah unit senjata pemusnah massal, yang mana hal itu hanya bisa dilakukan oleh Eri yang bisa menghacking ataupun meretas semua perangkat yang berhubungan dengan permit system, yang mana bahan mentahnya itu sendiri kita tahu sejauh ini sebagai sumber daya utama di dalam penggunaan teknologi yang ada di luar angkasa, dan juga merupakan penyebab konflik utama dari perebutan hak eksploitasi antara pihak bumi dan juga antariksa. Oh ya, untuk cara kerja dari 20 Zero itu sendiri sepertinya sama seperti apa yang sudah kita tebak sebelumnya, dimana akan ada unit perang tanpa awak yang menjadi senjata pembunuh massal yang mirip seperti unitnya dari Iron Man yang ada di film Iron Man ketiga ya, kalau nggak salah gitu kan. So, jadi kira-kira apakah Sule nantinya bakalan menggunakan unit baru itu dan bisa mengalahkan si Ariel, atau malah unit tersebut itu akan kalah nantinya seperti para musuh-musuh yang pernah dilawan sama Ariel itu sendiri. Entahlah, menarik nih untuk kita tunggu gitu kan. Namun yang pasti pertarungan ibu dan anak sudah tidak bisa terelakkan lagi ke depannya. Oh iya, jika kalian perhatikan pada ending song untuk episode ke-21 ini tuh sendiri, sepertinya gunbeat yang ada di ending song tersebut itu berubah menjadi nuansa berwarna merah. Apakah nanti unit baru Suleta akan juga pakai teknologi gunbeat? Menarik gitu kan. Dan dimana anak-anak dari asrama bumi sudah pada sibuk nih untuk melawan balik Lady Prospera dan para antek-anteknya. Si Miorine malah jadi side girls ya di sini, walaupun statusnya sendiri sudah menjadi direktur utama di Benerit Corporation itu sendiri. So kayaknya itu sajalah dulu mengenai video kali ini, karena kedepannya ini bakalan gila banget untuk episode ke-22-nya. Harusnya sih Sule bakalan belajar buat ngendaliin ataupun gunain unit baru tersebut. Dan ya jadi aku nggak sabar buat nungguin unit barunya si Sule pada episode ke-22-nya nanti gitu kan. So akhir kata itu sajalah dulu mengenai video kali ini. Jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa tulis di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.